Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ayub pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Perbicaraan yang tahap kedua, dan yang kedua tokoh kedua sekarang muncul, yaitu Bildad, orang Suah. Orang kedua, Bildad, orang Suah. Kemarin, yaitu tahap kedua, orang pertama yaitu Elifas dengan sejarah ateisme. Sekarang sampai pada Bildad, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Elifas yang kehilangan penghiburan, ya, dengan cara yaitu hukum tabur tuai. Ini jarang didengar, tetapi waktu kita sebelum percaya Tuhan, kita juga sering mendengar, yaitu orang jahat akan mendapatkan hasil yang jahat, yang ditabur yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Mengapa dia berpegang pada keagamaan? Sebab dia selalu berpegang, yaitu diberkati. Ada kalanya kita menyembah berhala, dulu juga demikian. Kita berdoa pada berhala kalau perkara berhasil, seperti saya ujian berhasil, saya naik pangkat, saya punya anak, kemudian saya membayarkan najar saya kepada berhala untuk tukar-menukar. Dan kepercayaan berhala juga bisa dibawa dalam kepercayaan kita sekarang. Kita percaya Tuhan, awalnya pencuri datang untuk merusak, membunuh, dan Tuhan datang untuk memberikan hidup saya, hidup berkelimpahan, dan ini adalah benar dan tidak bermasalah. Tetapi itu terlalu mudah, sebab Allah pernah berkata, kalau kamu Allah pernah berfirman, kalau kamu berpegang pada ketetapan-ketetapanku, aku tidak akan mendatangkan penyakit kepadamu. Allah itu benar. Tapi akan menjadi kalau kamu sakit karena kamu tidak berpegang pada ketetapan Allah. Ini logika yang berdepan dalam logika. Allah berfirman, kalau kamu tidak berpegang pada ketetapan, aku akan menumpahkan penyakit orang Mesir kepadamu, dan sekarang aku sakit, aku pasti bermasalah, aku punya perkara. Dengan satu arah untuk memikir, ini yaitu dengan hukum tabur tuai. Dan orang-orang di sini, pada saat orang yang di sekitarnya dalam penderitaan, awalnya ingin menghibur dia, tetapi akhirnya menjadi orang yang sangat menyakiti, yang paling lihai. Sebab dalam prinsip dengan diberkati untuk mengajar orang lain. Pembicaraan Bildad dalam tahap pertama, dia berkata dengan Allah memberkati, dan sekarang kamu demikian, di mana apakah kamu punya masalah? Kalau ndak, apakah anakmu bermasalah? Coba kamu pikir. Dan sekarang kalau bermasalah, kamu mengaku dosa-dosamu, maka Allah akan mengampunimu. Ini dalam logika dari Bildad. Dan di tahap kedua pun tidak berubah, tetapi emosinya berubah.
dengan tema yaitu hak tabur tuai atau pembalasan sama dengan luka yang ditabur dengan garam, lebih lagi menyakitin orang. Kita harus pergi untuk menghibur orang. Tetapi pada saat ada pikiran dalam hukum tabur tuai, malah kita akan menyakitin orang lain. Ayat 1 sampai dengan 4, kita dengan sub yang pertama. Kita dengan tema untuk menghibur orang, janganlah kita marah. Dan janganlah kita di situ berdebat. Kita harus ingat kita pergi untuk menghibur orang. Kita menjenguk orang atau melawat orang, kita harus ingat kita untuk menghibur orang. Jangan berpikir untuk mengajar pihak lain. Di mana kamu punya masalah. Kalau tidak, coba kamu pikir mungkin di tempat lain kamu bermasalah. Saya percaya semuanya juga punya tujuannya baik. Tetapi kita berpikir kalau bisa diselesaikan, maka perkara yang lain pun bisa diselesaikan. Maaf untuk mengatakan yang lebih jelas, yaitu kalau orang lagi sakit, waktu saya lagi sakit, banyak orang mengatai saya itu sangat banyak masalah dan bermacam-macam tahap. Dikata, mungkinkah pelajaran yang kamu ajar bermasalah jadi kamu jadi begini, dan aku melihat kamu demikian, mungkin di tempat ini kamu sangat punya masalah. Dan sekitar saya saya ingat jam 11 pergi ke rumah sakit, saya diajari sampai pagi, sampai dokter sama suster, sebab mereka sangat ingin apa yang aku penyakitku di mana timbul perkara. Adakah kamu merokok, minum arak? Pokoknya di situ selalu meneliti di mana saya timbul ada masalah dan bermacam-macam melakukan check up tubuh dari dikerjakan sampai pagi. Sangat lelah, tapi diperiksa sampai pagi dan ditanya-tanya sampai pagi. Dan tahap yang kedua, banyak orang yang mengasihi saya itu mengatakan saya masalah-masalahku dari penelitian mereka setiap hari melihat saya banyak sekali perkara yang bisa dilihat. Dan juga ada penerimaan dari spiritual atau termasuk dekorasi rumah saya pun banyak masalah. Saya tahu itu demi saya baik, tetapi saya berusaha dan punya kesamaan dengan ini. Jadi 100% yang diberitahukan orang, 100% saya selesaikan. Kira-kira demikianlah. Tapi sesungguhnya kita ingin menghibur orang lain, tetapi kita ingin mengajar pihak itu, sebab kita ingin pihak itu baik. Jadi mulai memperbaiki konsep pikirannya, berkata, makanan kalengan itu tidak boleh kurang baik dimakan. Kamu jangan lembur,
Bukankah setelah jam 10 jangan lihat HP, tapi kamu masih lihat HP? Pokoknya seluruh tubuh kita tuh bermasalah. Dari jauh-jauh sudah terlihat masalah-masalahmu. Saya lihat kamu sering-sering kalau bisa duduk jangan berdiri, kalau bisa berbaring jangan duduk. Kamu harus demi ini kamu mengaku dosa, dan saya pun mengaku dosa. Saya mengaku banyak. Tetapi hari ini ayat 1:4 ini mengingatkan kita harus menghibur orang lain, bukan untuk membangkitkan amarah kita. Dan di sini kita lihat Bildad dia mulai marah. Mendengar apa yang respon dari Ayub untuk menjawab dari perkataan dari Elifas. Di ayat pertama, bilakah engkau habis bicara, sadarilah kami akan bicara. Bildad merasa mengapa perkataannya berulang bolak-balik itu, dan orang yang mendengar itu sudah cukup. Kemudian 2 sampai dengan 4. Seperti ayat 16, ayat 19 dikatakan, saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku yang ada di tempat yang tinggi. Dan di sini banyak pikiran Bildad, Ayub banyak yang salah. Kemudian di ayat kedua, mengapa kami dianggap binatang, mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Yaitu ia berkata, sekarang mengapa pandanganmu kami dipandang sebagai binatang? Bukan di ayat 12, sebab dikatakan Ayub, sebab kalau binatang pun mereka akan memberitahukan kepadamu. Kalau kamu tidak tahu, kamu tanya kepada burung di udara pun akan memberitahukan kepadamu. Artinya bisa berkomunikasi dengan burung di udara. Jadi Bildad mulai di sini marah. Kemudian dikatakan, engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Kayak di ayat 16 dikatakan Tuhan mengoyak Ayub, tapi Bildad berkata, bukan, tetapi kemarahanmu lah yang menerkam mengoyak dirimu sendiri. Dengan adakah bumi yang ditinggalkan demi kamu, atau gunung batu dipindahkan dari tempatnya? Sederhana katakan, apakah bumi ini berputar demi kamu? Di sini terus berpegang pada kelemahan Ayub. Seharusnya kita untuk memberi semangat pada orang, tetapi orang tidak mendengar. Dengan persialan aku ngomong terus terang saja. Kita berbicara akan mudah demikian. Saya pernah mendengar satu hal yang tidak memuliakan Allah, yaitu untuk membangun gereja. Membangun gereja itu hal yang baik, tetapi pada sampai akhirnya bukannya bangunan itu sudah hampir selesai makin baik. Bagaimana kita mendirikan? Ada para majelis berkata kepada Pastor Joshua, kita merasa kita harus mengaku dosa, harus disucikan dan mempersembahkan bait suci ini untuk
Tuhan, saya merasa itu oke ya, kalian mengaku dosa, tapi saya merasa saya tidak berdosa. Dan hal ini bagaimana? Kemudian berkata, bagaimana mungkin kamu tidak punya dosa? 1, 2, 3, 4, 5 dosa-dosamu kamu bisa akui. Seharusnya 4, 5, 6 sampai 10, 13, apakah juga harus semuanya itu harus diakui. Seperti yang demikian. Dan Bildad merasa Ayub tidak mendengar pembicaraannya. Dia mulai memperkeras pembicaraannya. Dan lebih lagi ingin membengkokkan pikiran dari Ayub. Dan dia di samping mendengar interaksi dengan Ayub, dengan Elifaz, merasa percakapannya seperti tidak ada gunanya. Semakin didengar, semakin tidak mendengar. Jadi sampai pasal 18, Bildad sangat kejam. Dia ingin memaksa Ayub untuk mendengar pikirannya, yaitu orang jahat akan dibalas dengan jahat, orang baik dengan balasan yang baik. Kalau demikian, sekarang kamu dalam penderitaan ini membuktikan kamu adalah orang jahat, orang fasik, tetapi kamu tidak mau mengaku. Kalau kamu mengaku, Allah akan menyelamatkan kamu. Di mana-mana kamu punya banyak masalah, tahukah kamu? Maka demikianlah. Tapi kita harus ingat, kita di rumah sakit untuk menghibur orang lain. Kita menjenguk orang di rumah, yaitu harus berkata-kata yang menghibur untuk membangun orang lain. Jangan untuk mengajar orang lain, dan janganlah terus untuk mengatai pihak itu. Banyak masalah-masalah, banyak perkara. Kalau benar dia punya masalah, Allah akan menerangi dia, akan mengajar dia. Pada waktunya datang Tuhan, sudah pada waktunya Tuhan akan memberitahu pada dia. Tetapi kita janganlah semakin berkata semakin berat perkataan dan untuk mengajar dia. Ayat 5 sampai dengan terakhir 21 dengan tema kecil, baik orang benar, orang fasik akan menghadapi penderitaan atau akan menghadapi bencana, tetapi pengharapan ada di dalam Allah. Baik kita orang benar atau orang fasik, kita akan menghadapi kesesakan atau bencana. Tetapi janganlah kita dalam menghadapi kesusahan, kita putuskan dia orang fasik. Ada kemungkinan iya, tapi ada kemungkinan bukan demikian. Ya, kalau kita menggunakan konsep orang baik dengan balasan baik, orang jahat mendapatkan balasan yang jahat. Yang terakhir, penghakiman ada di tangan Tuhan. Di bumi belum tentu ada keadilan, tetapi di dalam Allah pasti ada. Umur hidup kita belum tentu ada keadilan. Ini kenyataan. Kita janganlah mengatakan orang gempa bumi banyak kematian di situ. Itu sudah seharusnya. Janganlah kita berkata demikian. Dan kita berkata tempat ini penyembahan berhala
jadi Allah menghajar tempat itu. Perkataan demikian itu tidak baik dan juga tidak tepat. Yaitu kamu mati sebab kamu punya masalah besar. Dan kalau kita berkata demikian, kita tidak mempunyai belas kasihan. Orang benar atau akan baik akan menghadapi kesesakan. Tetapi penghakiman dan keadilan ada pada Allah. Dan Bildad, dia tidak mempunyai konsep yang demikian. Pokoknya kamu sekarang punya masalah, kamu adalah orang jahat, kamu adalah orang fasik. Dengan demikian dia berkata, nasibmu yang berikut akan demikian. Karena kamu orang yang fasik, maka dia akan berkata di ayat kelima, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak bersinar. Dan ayat ke-6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Di ayat 12, Ayub pernah berkata, sekatakan kemah orang benar nyala di dalamnya terang. Mengapa Bildad berkata demikian? Sebab dia sungguh-sungguh mendengar perkataan Ayub, apa yang ia bicarakan. Maka ada perkataan yang tidak sesuai dengan prinsip dia, maka dia menolak. Dan di depan pembicaraan ada kita menemukan satu unsur. Dalam Ayub mengatakan kemah orang benar pun pelitanya bisa terang, tetapi bagi Bildad pelita mereka akan terang di dalam kemah mereka, bagi orang jahat itu akan menjadi gelap. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangan sendiri menjatuhkan dia, yaitu Ayub, kamu berbuat sendiri, kamu sendiri mendapatkan balasannya. Ya, yang dikatakan orang fasik, dia menggali lubang, akhirnya dia terjatuh sendiri. Pokoknya yang jatuh dalam lubang yang dibikin itu, yaitu orang fasik. Ini adalah hukum karma. Orang itu balasan. Bildad berkata untuk menusuk Ayub. Ayat 8 dengan 9, 10 ada perkataan yang kata yang sama. Dikatakan ayat 8 menyangkut dalam jaring. Ayat 9 perangkap terpasang, yang tali tersembunyi perangkap. Ayat ke-9 ada jebak atau jerak. Di sini untuk menangkap, jebak untuk menangkap burung atau binatang buas. Ya, ini artinya Ayub, kamu seperti binatang buas, kamu bukan manusia. Kamu adalah binatang buas, binatang yang liar. Kamu mencelakai orang lain, mencelakakan diri sendiri. Ini adalah hukum karma bagimu dan engkau melakukannya, engkau sendiri mendapat balasannya. Kamu lihat pembicaraannya Bildad di sini tanpa belas kasihan, dan sampai dikatakan di ayat kelima, kemahnya terangnya, kemahnya apinya sudah tidak bersinar lagi, kemahnya menjadi gelap. Bahkan dikatakan juga keturunannya sudah tidak ada lagi. Ayat 16, di bawahnya kering akar-akar dan di atas layu rantingnya. Ini merespon perkataan Ayub pasal dari 14, yaitu pohon yang ditebang dia akan bertunas kembali. Tapi di ayat 16 dikatakan di bawah, di atas keringlah akar-akarnya dan rayulah lantingnya. Bukan hanya mengatakan Ayub punya masalah, bahkan
mendapatkan balasan dan sampai pada ingatan padanya lenyap dari bumi. Ayat 19 juga dikatakan ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya. Kamu lihat sahabat-sahabatnya dari jauh datang menemani Ayub 7 hari 7 malam, mereka tidak berbicara. Kita melihat ini, kita merasa sahabatnya sangat baik, tetapi pada saat mereka buka pembicaraan, sahabat-sahabatnya menggunakan konsep-konsep mereka sendiri yang tanpa Allah untuk mengajar Ayub. Pertama, berbicara tidak menghasilkan. Kedua, serangan yang lebih memalukan, yang lebih tajam lagi. Balasannya lebih tajam lagi. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yang jahat akan dibalas di jahat. Manusia berdosa. Allah, dia adalah yang adil, dan pada saat manusia berdosa menghadap Allah yang adil, demikian nasibmu, apalagi yang bisa kamu bicarakan. Tidak cepat kamu untuk segera untuk mengaku dan bertobat. Demikianlah sesungguhnya awalnya 3 sahabat untuk menghibur dia, tetapi akhirnya seperti pisau yang menancap pada dirinya. Jadi pada tahap kedua pembicaraan di sini tidak ada penghiburan lagi. Bildad menangkap perkataan Ayub untuk mengajar dia. Kemudian untuk membuktikan Ayub, kamu bersalah. Sekarang kamu mendapat pembalasan. Kamu penderitaan yang kamu hadapi membuktikan kamu adalah orang jahat. Mengapa kamu ada penderitaan demikian? Sebab kamu sering-sering mencelakai orang lain. Jadi kamu menghadapi balasan yang demikian, bukankah ini sudah jelas? Demikianlah untuk menyakiti orang lain. Apakah kita juga demikian? Apakah juga kita sering menghadapi kesulitan, penderitaan? Waktu kita sakit, bukankah kita juga ingin orang merawat kita untuk istirahat dengan baik? Tetapi pada saat orang lain punya masalah, mengapa kita sering-sering ingin mengajar orang itu? Dan juga keadaan orang dengan salah dipakai dalam bingkai-bingkai sendiri. Memakai bingkai-bingkai kita pada orang itu. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita pada saat kita mengunjungi orang lain. Pada mulanya merasa dia sangat baik, seperti sahabatnya Ayub menemani dia pada hari yang ke-7. Ayub sangat terharu. Tetapi berikutnya lebih membuat dia sangat menderita. Dia dalam penjagaan Allah, pelindungan Allah akan mendapatkan terobosan yang baru. Tetapi bagi Ayub hal ini tidaklah mudah. Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita adalah untuk menghibur orang lain. Janganlah kita sampai menjadi orang yang untuk mengajar orang lain. Kita membingkai orang di dalam hidup kita. Kita harus sering sehati untuk saling merangkul, untuk menemani dia. Itu sudah cukup.
mau makan apa atau minum air, itu kita berikan kepadanya, itu sudah cukup. Mungkin kamu akan merasa itu kebaikanmu, mungkin kamu juga akan merasa kamu tidak banyak bicara. Ini saya sangat setuju. Tetapi jangan kamu lupa mungkin ada 100 orang menjenguk dia. Setiap orang mengajar dia 10 menit. Dia harus mendengar sampai berjam-jam. Dan banyak yang berbicara, kamu harus bertobat. Jadi, kita harus memberi sehati. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara semua, kita bersama untuk menyembah Tuhan Allah kita. Kita di hadapan Allah untuk menyembah Dia. Tuhan, ya sungguh kami mau datang di hadapan Engkau untuk sehati dengan Engkau. Bagaimana dengan hati kami? Tuhan, kami berharap hati kami sama dengan Engkau untuk saling mengasihi, sehati dengan orang lain. Tuhan, mohon Engkau tolong kami di pagi hari ini dalam penyembahan kami. Hati kami hanya tertuju kepada Engkau, sebab inilah kerinduan kami.
Tuhan, kami semua datang di hadapan Engkau. Kami sangat ingin akan kebenaran-Mu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami kembali berkomitmen untuk kami di hari ini, Tuhan. Kami sangat ingin dalam hadirat-Mu dan kami sangat ingin mengikuti Engkau dan membawa berkat-Mu bagi orang di sekitar kami. Tuhan, ini adalah hati kami, isi hati kami. Tapi saudara semua, pada saat kita menghibur orang lain atau mencegah orang atau memberkati orang, tetapi adakah kita sering-sering seperti Bildad dan dalam setiap pembicaraan kita, apalagi menjadi ketua sel atau pemimpin, kita mudah sekali berbicara untuk memberkati, tetapi akan menjadi satu pengajaran. Mungkin apakah ini kehidupan kita? Kita menemani, kita menghibur, kita ingin sekali memberi semangat, tetapi pada akhirnya kita menjadi menyakiti orang lain. Bagi hari ini, mengundang saudara semua datang di hadapan Tuhan. Kita tenang, kita teduh. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kalau kita saat kita ingin menjenguk orang, menghibur orang yang remuk hati, tapi pada saat kita menemani, kita lebih banyak untuk mengajar, banyak kata-kata, bahkan kita mencela, atau perlahan kita kehilangan kesabaran, maka kita akan emosi. Apakah ini adalah kita? Kalau hari ini Roh Kudus menerangi-Mu, kita di hadapan Tuhan, kita mengaku kesalahan kita. Ya Tuhan, inilah aku adalah Bildad. Aku ingin menghibur orang, tetapi setiap perkataanku malah menyakiti orang lain. Tuhan, ampunilah aku. Belas kasihanku malah menjadi menyakitkan, dan seperti di atas luka menaburkan garam. Saudara semua, kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita masuk dalam kehidupan Bildad. Di dalam hidup ini, ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Ya Allahku, mohon Engkau mengampuni kami, ampunilah kami. Kadangkala kami ingin menghibur orang yang di sekitar kami, tetapi kami seringkali menyatakan akan masalah dalam kehidupannya. Kami tidak mau kedamaian, ketenangan, penghiburan, tetapi kami terus di samping mereka menyatakan kesalahan perkara-perkara mereka dan seperti kembali untuk menyakiti mereka. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami, kedagingan kami, amarah kami, bahkan mampuni kami tidak mengerti akan orang lain, bahkan hanya untuk mengajar orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin juga dalam hidup kita berpegang pada bukan pada konsep dari ketuhanan, tetapi dalam keagamaan. Kamu adalah orang Kristen, kamu pelajar, kamu setelah mengapa kamu tidak datang ke renungan pagi untuk menyalakan lampu untuk Allah? Kita mungkin dengan menggunakan hukum tabur tuai kita pakai pada orang lain, atau pikiran kita yang membengkok seperti kita mengasihi Allah tetap untuk mendapati berkat. Tapi pada saat menghadapi bencana atau kesesakan kita berdosa, adakah pikiran kita atau konsep dalam kita bukan dari Allah? Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, untuk mengosongkan segala cara pikir kita berpikir, dan kita tidak mau lagi berpikir pada logika-logika demikian untuk mempengaruhi kita. Saudara semua, pada saat kamu berpikir,
Kamu memiliki hal-hal ini, kita datang di hadapan Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita, untuk mengosongkan semua ini di dalam kehidupan kita. Tanpa terasa kita seperti Bildad, kita berpegang pada uh, pikiran atau konsep logika kita, merasa kita benar, tetapi tidak terasa kita hidup dalam bingkai keagamaan. Dan kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, dan juga mungkin dari perkembang hidup dari kita kecil hingga dewasa, kita mengira ini adalah kebenaran, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran. Kita mohon Allah untuk menerangi kita sampai isi dalam hati sanubari kita. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Mata kami kadang pun merasa kami tidak bisa melihat. Dari kecil hingga dewasa kami mengira itu kebenaran. Kami dalam hidup kami merasa itu benar. Kami sering menggunakan hukum tabur tuai pada orang lain dan juga pada diri sendiri. Tuhan, kami baca dalam Alkitab ini, kami menggunakan hukum-hukum untuk membingkai orang lain. Kami tidak menggunakan kasih dan belas kasihan terhadap orang lain, terhadap anggota sel, terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami hanya menggunakan pandangan mata kami terhadap orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali juga menggunakan hukum tuai, dan kami sering menggunakan kebenaran untuk membingkai diri sendiri dan orang lain. Tolonglah kami Tuhan, buanglah segala pikiran kami yang membelot dari kebenaran ini. Ampunilah kami. Kami seperti kami di dalam hidup kami tidak punya kasih. Ampunilah kami semua ini Tuhan, Engkau ambil keluar dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tolonglah kami setiap orang agar kami bisa tertuju kepada di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, dan kami serahkan semua hati pikiran kami, apa yang kami peduli, yang kami pegang, apa yang menjadi pegangan dari kami yang bukan dari Engkau, yang sering membengkokkan kami. Bahkan kami merasa kami benar. Hal-hal ini yang kami kira hukuman tabur tuai demikian, dia akan menghadapi nasib yang demikian, menyatakan dia orang yang jahat, orang yang fasik. Tuhan, mohon Engkau menolong kami, buang semua hati kami yang demikian, semua sampah-sampah di dalam hidup kami, seluruhnya mohon Engkau untuk sucikan dengan darah-Mu, untuk menyucikan hati kami setiap orang. Sebab kami semua orang mengasihi
menerima kasih darimu, menerima belas kasihanmu dan berkat darimu. Kami mendapatkan pengampunan darimu. Kami mendapatkan pengampunan karena anugerah-Mu. Sebab tanpa Engkau kami pun di hari ini tidak bisa menyembah Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami setiap orang untuk saling mengasihi, sehati di dalam hidup kami, dalam menghadapi orang-orang seperti Ayub ataupun pada diri kami sendiri, seperti apa yang dihadapi oleh Ayub. Tuhan, bagaimana kami bisa berkata-kata seperti Ayub? Bagaimana kami bagaimana rela untuk menyakiti dia? Bagaimana kami rela untuk mengajar dia? Bagaimana kami rela untuk menaburkan garam di atas lukanya? Tuhan, mohon Engkau tolong kami dengan kasih-Mu. Bagaimana Engkau membawa kami keluar dari yang menyakiti kami, dengan kasih-Mu menuntun orang-orang di sekitar kami dan kepada setiap kami, baik itu jahat, orang-orang benar akan menghadapi kesusahan, tetapi di dalam kesusahan ini ada Engkau yang menyertai kami, ada kasih-Mu di antara kami, ada anugerah yang dari-Mu, dan ada Engkau yang melakukan segala hal untuk kami sehingga kami bisa mengatasi. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mau dengan menggunakan kasih-Mu untuk menghibur, untuk membangun orang lain. Kalau Engkau rela, saya mengundang kalian untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Tuhan, aku rela dengan menggunakan hati untuk membangun orang yang aku jumpai. Tuhan, mohon Engkau tolong kami setiap orang agar kami setiap orang dengan membawa kasih-Mu pada saat kami mengunjung atau menjenguk orang yang kami kasihi, pada saat kami mengembala anggota sel kami bisa dengan menggunakan kata-kata menghibur yang dari Engkau untuk menemani, untuk mengerti, bersehati, menemani dia dalam waktu-waktu yang sulit. Dengan kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu, kami bisa bersama mengalami anugerah dari Engkau, dan juga kami percaya akhir dari penghakiman, akhir dari keadilan ada pada Allah-Ku. Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami. Apapun yang sedang kami hadapi, dalam keadaan apapun, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selamanya ada di tengah-tengah sebagai Raja yang berkuasa. Kami percaya kepada Engkau. Engkau akan membimbing kami untuk melewati segala penderitaan. Mari kita bersama datang di hadapan Allah, kita memuji Tuhan Allah kita dan menyembah Dia. Kita meninggikan Allah kita. Kita percaya Dia hadir. Kita selalu berpegang pada firman-Nya. Tuhan, Engkau tolong kami setiap orang agar kami selamanya berpegang pada firman-Mu. Selamanya kami selalu meraba kehendak-Mu dan berpegang pada rahmat-Mu agar kami semua menjadi orang yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Setiap kami mengasihi Engkau.
主的名来敬拜你，主我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随你。哈利路亚，要全心全意跟随你。Dengan segenap hati, sengat-sengat hati kami, kekuatan kami untuk mengikuti Engkau. Haleluya. Aku percaya kita setiap orang mengikuti Tuhan kita dengan yang kesalehan dan kejujuran untuk menghibur orang lain. Dan saya mengundang bagi saudara pada saat kami dalam menghadapi kesusahan, baik itu lah kamu lagi sakit atau orang rumahmu lagi sakit, apapun penderitaan yang sedang kamu hadapi, kita letakkan tangan kita di atas hati yang di sini. Kalau di arena silakan angkat. Kita bersama di situ dengan kasih Allah. Kalau ada orang di sebelahmu, kita dengan kata-kata Allah untuk menghibur dia. Dengan dalam kata-kata penghibur yang kamu terima dari Allah untuk menghibur dia, untuk menyemangatkan dia sebagai menolong dia. Atau pada saat ini kamu teringat ada sahabatmu dalam kesusahan, kalian berusaha berdoa untuk kalian. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menerima kasih karunia-Mu, kasih-Mu dan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau ada di tengah-tengah kami, menemani kami, menuntun kami setiap orang. Ku kasihi Engkau dan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau. Kasihi Engkau ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi Engkau atas Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Mari kita bersama terima berkat. Tuhan, Engkau curahkan kasih-Mu kepada kami setiap orang, dan dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati saudara-saudari semua di dalam keluarga Allah saling mengasihi. Tuhan Yesus dengan lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, dan memberkati saudara-saudari semua. Lidah yang lemah lembut ada di dalam kehidupan kita dan memberkati kita semua. Hikmat yang dari atas dan hati kita adalah murni dan suci, dan setiap kata-kata yang kita akan membawa penghiburan
dan damai, dan hati penuh dengan belas kasihan untuk menghibur orang lain. Tuhan Yesus, kiranya hidup kami penuh dengan berbuah dengan yang baik, tidak ada kepalsuan, tidak ada keagamaan, dan setiap orang tertuju pada pohon kehidupan dan tertuju pada kehidupan Yesus Kristus, dan juga pada dalam kehidupan kami. Kehidupan Kristus ada dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Puji Tuhan.